kita sudah berumur memakai mobil dinas tentara. Belanja ke rumah makan Wita Ubacaan Bandar Selatan nomor 16. Pak, Kenapa? mobil siapa? Mobil saya. Kok emang tentara? Iya, kenapa? Oh, anggota aktif. Serius bang? Kenapa? Serius aktif. Mana coba itu ID card? Hak apa lu tanya gua? Lah apa coba mana ID card? Yang boleh tanya gua tuh polisi militer. Nah mana abang itu ID cardnya? Dia ngaku anggota ini. Ngaku anggota. Abang ngaku anggota kurekam. Ada bilang anggota. Kurekam. Abang bilang anggota. Ada SIM. Anggota. Abang ngaku anggota tadi. Bukan anggota gua. Oh abang ngaku anggota. Kurekam ku video bang. Kurekam ku video. Kami dari wartawan bang. Kami wartawan. Makan dulu. Iya. Saya bukan anggota. Iya, abang tadi ngaku anggota. Ada di video saya. Bukan. Ada video saya kok. Abang nggak bisa menghindar. Saya bercanda. Kok bercanda? Enggak. Ini mobil dinas Iya, saya tahu. yang dipakai orang sipil. Nggak boleh itu bang. Yang bilang siapa? Nah itu undang-undang. Saya anak sekolah. Surat apa? Surat apa bang? Surat apa? Surat apa? Nah, buset. Ya. So, jadi lengkap nih. Itu Ada RFO, mobil pejabat, ada mobil polisi, dan ada mobil tentara. dulu waktu kita mahasiswa kita bisa kenali mana mobil Intel tentara, mana mobil polisi itu. Ya, Tahun-tahun 80-an awal kalau di belakangnya ada FM, kita tahu itu mobil tentara tuh. Di kalangan mahasiswa justru tahu bahwa itu mobil tentara. oke. Kalau ada belakangnya kodenya BD, itu mobil polisi itu. Tapi ini waktu saya mahasiswa tuh. Jadi kita justru mengintai mobil Intel, militer maupun Polri di zaman Orde Baru tuh. Sekarang terbalik, mobil-mobil semacam itu justru bisa disewa oleh orang yang punya uang atau orang yang punya kasus. Nah, Buset. ya. So, jadi lengkap nih. Itu Ada RFO, mobil pejabat, ada mobil polisi, dan ada mobil tentara. dulu waktu kita mahasiswa kita bisa kenali mana mobil Intel tentara, mana mobil polisi itu. Ya, Tahun-tahun 80-an awal kalau di belakangnya ada FM, kita tahu itu mobil tentara tuh. Di kalangan mahasiswa justru tahu bahwa itu mobil tentara. oke. Kalau ada belakangnya kodenya BD, itu mobil polisi itu. Tapi ini waktu saya mahasiswa tuh. Jadi kita justru mengintai mobil Intel, militer maupun Polri di zaman Orde Baru tuh. Sekarang terbalik, mobil-mobil semacam itu justru bisa disewa oleh orang yang punya uang atau orang yang punya kasus. Jadi bayangkan misalnya kemampuan rakyat untuk mengekspresikan ketidakadilan bisa tumpah di jalan hanya karena melihat perlakuan diskriminatif semacam itu. Rakyat yang berdesak-desakan dioplet dan diomelin karena nggak pakai masker di angkutan kota, itu bisa disingkirkan oleh kepentingan dua orang yang ada di dalam mobil yang sebetulnya adalah kepentingan privat, memanfaatkan simbol-simbol kenegaraan tuh. Jadi itu betul-betul harus bukan sekedar diberantas, tapi dimasukkan ke dalam kepala penegak hukum bahwa itu adalah korupsi mental. Selain korupsi uang, pasti ada soal uang. Tapi itu kan dia menghina dirinya sendiri kan. Barang mulia yang menjadi tanda kepangkatan dia, itu dia pinjamkan atau dia gadekan pada pemilik yang sebetulnya punya kasus kriminal. Kan kalau orang biasa, kalau dia merasa dia aman, dia nggak akan nyewa mobil pengaman yang berplat nomor khusus kan. Jadi terlihat bahwa secara mental kita rusak sampai ke akar-akarnya. Kalau mobil curian masih mending tuh.
Jadi lebih terhormat sebetulnya mencuri mobil daripada menyewa mobil untuk menghilangkan jejak itu. Menyewa mobil negara untuk menghilangkan jejak itu dua kali kejahatan. Dia udah bikin kejahatan, dia bikin lagi kejahatan baru, dan dia mengajak penegak hukum untuk berbuat kejahatan sama-sama, atau penegak hukum yang mensponsori kejahatan itu. Ya. Nah, tapi kalau dari sisi sipilnya yang ingin menggunakan kendaraan-kendaraan dinas tadi kan sebenarnya kita dalam tanda petik bisa dimaklumi. Artinya mereka ingin mendapatkan privilege yang mereka sebenarnya tidak punya dengan menukar uang gitu kan, Bung Rocky ya. Nah, tapi sebaliknya kan yang terjadi justru dari kalangan yang harus yang berhak menggunakan memberikan kepada yang tidak berhak ini yang menurut saya menjadi sangat serius. Itu yang disebut sebagai penggunaan kesempatan untuk menghasilkan keuntungan di dalam keterdesakan kasus itu. Kan cuma itu keterangannya itu. Jadi bayangkan misalnya si Bintang Emon itu berkali-kali menyindir polisi, berkali-kali menyindir kekuasaan. Tapi yang dipamerkan justru adalah apa yang disindir oleh Bintang Emon dan komika-komika lain kan. Nanti mungkin akan ada truk tangki tinja itu, terus nanti ada yang nyewa, ada orang yang menyewa tangki tinja supaya yang lain minggir karena nggak mau kecipratan tinja tuan. Sampai absurdnya kan. Ya. Untuk menandingi mereka yang pakai sirene segala macam, yang juga kepentingannya nggak ada. Karena ingin diperlakukan spesial. Jadi saya ingat ada video yang viral kemarin, ada mobil ambulans lengkap dengan menggunakan hazmat, APD dan sebagainya. Ternyata kemudian digunakan untuk mengantar antaran pernikahan. Itu. Ya itu yang terjadi. Jadi memanfaatkan itu untuk kepentingan dia. Saya dulu dibully sama Said Didu karena pakai mobil ambulans itu masuk ke kampus. Padahal saya menghindari kejahatan yang akan membahayakan nyawa saya justru. Cara yang paling bagus ya ngumpet di dalam mobil ambulans supaya ini di Jember ya. Aman. Di Jember ya. Kalau ambulans adalah cara menyelamatkan diri. Kalau ini cara mencari keuntungan kan. Jadi terbalik gitu. Orang yang nyari perlindungan justru dibully, orang yang nyari kesenangan justru di-trade oleh aparat itu curangnya di situ. Ya, kalau pada kasus Anda karena Anda ingin menyelamatkan diri di Jember ini kan kejadiannya. Iya, karena saya menyelamatkan diri. Maka ada kreativitas kecil di situ tuh. Kalau yang ini kan betul-betul ingin menghindar dari kejahatan sebetulnya. Padahal dia pembuat kejahatan. Nah, ini gitu. Nah, kalau kembali kepada teori-teori lama Anda yang sering Anda kemukakan dalam forum ini juga, ini artinya busuknya itu udah sampai level bawah gitu ya, situasi seperti ini. Itu sebenarnya potret dari itu ya, Bung Rocky. Sebetulnya kalau busuk itu kan soal cium-mencium. Nah, yang terjadi sekarang, aparat mencium bau busuk dari penjahat, tapi dia kasih fasilitas. Artinya dia nggak cium lagi itu sebagai bau busuk. Dia cium itu wangi. Karena ada amplop yang wangi di situ tuh. Jadi dua subjek yang busuk tidak mungkin saling menegur. Kan kalau dia bilang, Anda habis berkubang, hanya bisa diketahui oleh orang yang tidak berkubang itu. Ya. Yang perlu, itu yang terjadi akhirnya tuh. Jadi tuker tambah kebusukan itu yang berlangsung. Nah, efeknya pada politik adalah pembangkangan sosial akhirnya terjadi. Karena orang nggak bisa lagi tegur. Aparat mau ditegur, lu dia yang lindungi si busuk. Si busuk yang mau kita tegur, si busuk bilang enggak, saya membeli ini dengan cara yang halal. Karena memang diperdagangkan nomor itu. Ya. Gitu. Nah, apakah situasi semacam ini yang seperti Anda sebut tadi, kalau di masa lalu di orde baru, kan Anda itu yang cerita tadi soal mengintip intel itu di orde baru gitu ya, itu menggambarkan bahwa situasinya sekarang jauh lebih buruk dibandingkan masa lalu? Betul. Orde baru kita berupaya untuk menghindari mobil-mobil intel itu. Karena pasti mahasiswa itu sekarang justru dimanfaatkan mobil-mobil itu, bahkan disodorkan oleh pejabat-pejabat keamanan. Jadi pemburukan itu sampai pada mental pejabat. Itu masalahnya tuh. Yang biasa disebut sebagai
rusaknya sendi-sendi kehidupan bernegara justru terbaca ketika permissiveness itu, apa namanya, permissiveness, pengiyaan itu justru diberikan oleh orang yang seharusnya mencegah. Kan mestinya pejabat polisi atau pejabat keamanan, tentara yang punya fasilitas itu, justru dia mesti melindungi simbol-simbol itu supaya tetap mulia. Kan kalau terfoto beredar di sosial media kan apa namanya ya, integritas korps itu kan hancur. Karena tidak semua polisi lakukan itu, tidak semua tentara lakukan itu. Lalu terjadi ketegangan di dalam institusi itu secara internal, saling mencurigai. Anda dapat berapa? Kenapa menyewain mobil pada oligarki atau pada anak oligarki atau pada seseorang yang secara khusus sebetulnya sedang diintai, kenapa dilindungi dengan fasilitas negara tuh? Itu akar pembusukan sosial ada di situ tuh. Ya, jadi ini sebenarnya tidak bisa kita lihat hanya persoalan sederhana ya, persoalan transaksi duit receh, bukan, tapi ini adalah potret kerusakan yang sudah terjadi pada bangsa ini. Nah, itu betul tuh. Makroskopinya begitu tuh. Artinya cerminan di jalan itu ada cerminan di istana. Buat tukar tambah di istana lebih gila lagi sebetulnya. Ini cuma minjemin mobil. Kalau di istana bisa minjemin jabatan kan lebih gila tuh.